Halo teman-teman pejuang rupiah, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang di channel saya. Channel saya itu berisi tentang usaha toko sembako dan agen Berilink. Jadi jangan kemana-mana ya. Jangan lupa ikuti terus videonya sampai selesai. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya mau mereview toko pertama saya. Jadi kita itu tinggalnya di Tanah Toraja, dan seperti yang kalian lihat di depan kita itu ada namanya Rumah Adat Tanah Toraja. Jadi ini adalah rumah tongkonan teman-temannya, itu adalah rumah adat khas Tanah Toraja. Jadi biasanya kalau misalnya rumah adat seperti ini selesai dibuat, itu akan diadakan upacara selama 3 hari dengan mempersembahkan darah binatang seperti kerbau, babi dan ayam. Ya begitulah adat dan tradisi di Tanah Toraja teman-teman ya. Jadi kami di sini adalah pendatang di sini, dan kita lanjut. Ini bagian depannya. Jadi di depan bank ini kalian lihat ini banyak mobil bus, ada beberapa mobil bus. Jadi di sini itu tempatnya mobil bus untuk dicuci. Jadi di sini bukan perwakilan, tapi ini adalah tempat cucian mobil bus. Dan di sini juga melayani bukan cuma mobil bus, mobil kecil juga bisa ataupun motor. Jadi semuanya bisa di sini teman-teman ya. Terus di bagian belakangnya kalian lihat ada rumah-rumah, itu di bagian belakangnya itu adalah kandang babi teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita di Tanah Toraja, salah satu resiko tinggal di Tanah Toraja kalau kita non Islam begitu, kita akan sudah terbiasa dengan kandang-kandang babi begitu teman-teman ya, karena memang di sini adalah tempatnya. Jadi di sini itu adalah mayoritas Kristen, otomatis orang di sini akan banyak memelihara babi. Dan seperti yang kalian lihat di belakangnya itu seperti hutan-hutan begitu. Jadi di situ masih ada rumah, dan di bagian-bagian sananya sedikit itu masih banyak rumah teman-teman ya. Jadi kelihatan tidak ada rumah, tapi sebenarnya itu ada rumah perkampungan begitu teman-teman ya. Jadi di tempat saya ini merupakan jalan poros dari jalan poros Sulawesi begitu teman-teman ya. Jadi ini saya berada di Makale, ini adalah poros ke Rantepao atau Toraja Utara. Terus di bagian sananya sedikit itu adalah bengkel motor. Jadi kita itu berdekatan sama bengkel motor begitu teman-teman ya. Dan di sebelahnya lagi itu kita bertetangga juga dengan pembuat peti jenazah. Dan kalian lihat di sini bisa dibilang bukan kota. Jadi di sini itu bukan kota teman-teman ya. Jadi ini belum termasuk kota, dibilang desa juga tidak. Jadi kita berada di tengah-tengahnya lah begitu ya teman-teman ya. Jadi di sini itu kita bertetangga sama non muslim begitu ya teman-teman ya. Tapi alhamdulillah di sini itu aman-aman saja. Toleransi di sini itu sangat tinggi sekali teman-teman ya. Jadi mereka bisa menghargai agama kita, kami pun begitu. Jadi setiap mereka ibadah, kami tidak akan pernah mengganggu begitu teman-teman ya. Begitupun kalau misalnya kami beribadah juga, jadi mereka itu tidak mengganggu juga. Jadi kita sama-sama saja teman-teman ya. Jadi begitulah kira-kira kalau kita tinggal di Tanah Toraja. Jadi terkadang orang berpikiran lain kalau misalnya mereka tahu bahwa kita tinggalnya di Tanah Toraja. Terkadang orang salah paham tentang makanan apa segala macam, tapi terus terang kita itu ya aman-aman saja di sini. Itu tidak ada masalah begitu teman-teman ya. Nah kita lanjut. Ini di bagian samping kanan kami. Jadi kalian lihat ini adalah kafe teman-teman ya. Jadi di Tanah Toraja itu kafe-kafe itu sudah termasuk hal biasa kalau di Tanah Toraja begitu ya. Jadi ini adalah kafe Ballo atau kafe tua. Kadang juga orang minum-minum bir begitu teman-teman ya. Di Tanah Toraja, kalau kalian berkunjung ke Tanah Toraja, kalian akan melihat kafe-kafe seperti ini. Dan ini bukanya mulai dari sore hari sampai dengan tengah malam atau bahkan sampai dengan subuh.
Dan lanjut ini di bagian depannya. Jadi ini halamannya teman-teman ya. Ini adalah baliho atau neon box yang saya pasang di sini. Kemarin itu saya pasang di sebelah kanan, tapi karena sering ditabrak sama mobil bus kalau misalnya mereka mau parkir begitu, karena terlalu panjang mobilnya, jadi mereka karena tidak melihat. Jadi selalu ini selalu ditabrak sama mobil. Makanya saya suruh suami saya untuk kasih pindah ke sebelah sini. Begitu ya teman-teman ya. Jadi begitulah kira-kira kalau kita berdekat dengan mobil bus. Terkadang juga tempat-tempat, pokoknya bagian depan itu sering sekali ditabrak sama mobil bus begitu ya. Dan lanjut ini adalah tempat nongkrong para anak muda kalau tengah malam begitu teman-teman ya. Jadi anak muda di sini itu sering nongkrong di tempat ini. Jadi mereka itu sambil nongkrong sambil minum-minum kopi, terkadang juga mereka beli cemilan-cemilan begitu. Jadi itu akan memperamai toko kami begitu teman-teman ya kalau malam. Dan di sampingnya ini ada warung lesehan. Jadi di sini orang bisa makan-makan di sini di lesehan begitu teman-teman ya. Dan di sini suasananya sangat sejuk sekali karena ini kayak masih pedesaan begitu. Dan terus terang di sini tamunya itu beramai terus karena mungkin karena suasananya hanya yang masih pedesaan begitu teman-teman ya. Dan lanjut ini kemarin dibikinkan lagi kursi di sini karena ini adalah tempat nongkrongnya para anak muda di sini. Jadi ini ditambah lagi kursi begini. Dan bagian belakangnya itu teman-teman itu adalah kandang babi juga. Jadi kita dikelilingi kandang babi begitu ya teman-teman ya. Lanjut ini adalah bagian depan toko saya. Kalian lihat ini kita menjual tabung gas 3 kilo, 5 kilo dan 12 kilo. Jadi kenapa galonnya sedikit? Memang kita sediakan sedikit teman-teman ya. Sebenarnya saya punya banyak galon, tapi karena saya setengah mati kasih masuk keluar masuk begitu bersama dengan suami saya, makanya kita kurangi. Jadi kita simpan saja galonnya itu di dalam rumah begitu ya teman-temannya. Dan kalian lihat ini adalah jualan-jualan saya. Jadi saya kasih lihat itu hanya sedikit saja dulu. Nanti kita lanjut di part selanjutnya teman-teman ya. Nanti kalian bosan kalau terlalu lama videonya begitu. Dan ini di bagian depan kita taruh itu es krim teman-teman ya. Karena kalau misalnya es krim itu tidak boleh ditaruh di belakang. Kenapa? Karena anak-anak itu paling kalau misalnya mereka dari luar itu melihat es krim langsung masuk di toko kita, otomatis orang tuanya juga ikut teman-teman ya. Jadi begitulah taktiknya. Jadi kita juga menyediakan makanan-makanan ringan seperti ini. Dan kalian lihat ini adalah makanan yang dititip begitu dari penjualnya, dari distributornya. Jadi ini nanti kalau sudah habis baru dibayar. Jadi tidak semuanya kita cash dan tidak semuanya juga kita kredit begitu ya teman-teman ya. Dan kalian lihat ini adalah minuman. Dan lanjut ini adalah kondisi toko saya yang super duper berantakan teman-teman ya. Jadi mungkin kalian berpikir toko itu akan rapi begitu, tapi tidak semua toko rapi. Terus terang tempat saya itu tidak rapi teman-teman ya, karena begitulah kira-kira teman-teman. Tapi alhamdulillah di toko saya itu tetap laris manis begitu ya. Dan kalian lihat ini tuh barangnya sudah lumayan full begitu. Dan ini baru toko pertama teman-teman ya. Jadi ini saya kasih lihat ke kalian hanya sedikit-sedikit saja dulu. Dan kalian lihat ini adalah toko yang sangat super duper berantakan, tapi alhamdulillah walaupun berantakan begini itu setiap hari alhamdulillah itu selalu banyak barang yang habis begitu ya teman-teman ya. Dan bisa dibilang di sini tuh selalu ramai. Kadang barang itu masuk belum kita susun dan barangnya itu sudah habis di tempatnya teman-teman ya, karena alhamdulillah itu saking lakunya begitu ya. Dan kadang yang saya susun rapi itu tidak laku-laku begitu. Jadi saya juga heran teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ikuti terus video saya yang lainnya ya. Dan jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.